Tragedi kepala buntung, betul. Halo guys, kembali lagi bersama gua Gary di Jendela Misteri. Tragedi kepala buntung, betul. Kalian udah tahu tragedi kepala buntung, guys? Yap, ada sebuah tragedi yaitu tragedi kepala buntung. Apakah kalian pernah mendengar, pernah melihat, atau pernah dapat cerita tentang ini? Nah, jadi ada salah satu hutan di Bogor yang terkenal dengan misteri ini ya. Ada juga yang pernah menceritakan kisahnya gitu, kisah hidupnya mahasiswa pencinta alam yang memutuskan untuk lewat ke tempat tersebut dan memutuskan untuk menyusuri hutan Sifor. Berani juga gitu ya, berani juga. Ia pergi ke tempat itu sendirian dan sore menuju atau menjelang malam. Nah, kemudian setelah menyelesaikan riset kecil-kecilan, karena ini adalah mahasiswa, dia pun berniat untuk memfoto, untuk dokumentasi. Akhirnya dia berfoto di tepi danau. Angin berembus dingin dan suasana malam mulai terasa mencekam. Karena ini tadi kan berangkat sore, kemudian udah menuju ke malam, kayak gitu. Angin berembus dingin dan suara dedaunan pun bersautan dengan suara serangga di malam hari. Ketika dia melihat jam, ternyata udah pukul 11 malam. Dia pun langsung berniat bergegas untuk pulang karena udah malam. Ia langsung berusaha keluar dari hutan, tapi ada yang aneh menurut dia gitu. Karena jalan yang biasa ia telusuri hari ini atau malam ini terasa berbeda. Langkahnya tiba-tiba berhenti saat dia tiba-tiba mendengar suara duk duk duk. Suara langkah kaki pelan mendekat dan semakin mendekat. Kemudian mahasiswa itu menoleh. Ketika dia menoleh, dia tidak melihat siapapun. Ia semakin mempercepat langkah. Ya bayangin kalian ketika ada kejadian kayak gitu pasti berusaha cepet-cepet nyampe gitu. Dia berusaha mempercepat langkah, namun bukan suara makin menjauh, namun suara langkah semakin mendekat. Semakin terasa mendekat ketika dia berusaha semakin cepat berjalan. Mahasiswa tersebut merasa bahwa keberadaan makhluk tersebut yang melangkah tersebut semakin dekat. Mahasiswa tersebut merasa bahwa langkah kaki tersebut semakin dekat dan semakin mendekat kepadanya. Dia pun mencoba menoleh karena dia merasa bahwa si langkah tersebut tuh udah nyampe ke belakang dia gitu. Tapi pas dia noleh ternyata gak ada siapa-siapa. Padahal udah ngerasa deket banget gitu loh. Ia mempercepat langkah, namun makin ia mempercepat, dia merasa bahwa langkah tersebut semakin ada di belakangnya, tepat di belakangnya. Ia pun tiba-tiba berteriak gitu kan sambil noleh ke belakang. Siapa di sana? Asik. Enggak ya kayak gitu kayak. Siapa di sana? Ketika dia melihat ke belakang, gak ada sosok siapa-siapa. Iya, memastikan gitu, takutnya ada orang yang jahil atau gimana, dan ketika dia noleh ke belakang sambil teriak, gak ada siapa-siapa. Tak ada jawaban, hanya ada satu ranting yang patah jatuh ke tanah, cekrek. Tiba-tiba dia lihat samar-samar, dia melihat suatu makhluk lagi melangkah ke depan gitu. Ya, dari kejauhan dia melihat suatu makhluk melangkah semakin ke depan, semakin mendekat. Kalau tadi dia gak lihat apa-apa, cuma suara langkah, sekarang si langkah itu mendekat, semakin mendekat. Dia melihat sesosok makhluk yang dengan berpakaian lusuh yang bikin dia gak bisa bergerak dan darahnya membeku. Sosok itu tanpa kepala. Wah, bayangin kalian disamperin sosok tanpa kepala makin ngedekat ke kalian. Pantes dia pun gitu gak bisa bergerak sama sekali. Kayak seolah-olah si kakinya itu emang nancep ke tanah gitu. Gemeter, gak bisa gerak sama sekali. Langkah itu atau sosok itu makin mendekat, tapi dia tiba-tiba hilang di balik pohon. Pas makin mendekat, di balik pohon menghilang. Mahasiswa itu terengah-engah gitu kan, kayak takut campur aduk, panik. Pas dilihat ke belakang, tiba-tiba sosok itu ada di belakangnya dan lebih dekat lagi. Jelas sosok itu membawa sesuatu di tangannya, yaitu kepala dan penuh dengan darah. Wow. Seketika semuanya menjadi gelap dan tiba-tiba keesokan harinya
mahasiswa tersebut ditemukan oleh warga sekitar. Mahasiswa tersebut seperti seorang yang linglung. Ya, dia pun kayak masih mikir, masih terbata-bata menceritakan sesuatu yang telah terjadi yang sangat yang sangat menakutkan pada malam hari tersebut. Gitu, dia pun tergeletak dan akhirnya ditemukan oleh warga. Kayak gitu. Bayangin kalian ngalamin hal tersebut gitu. Kalian pun pasti ngalamin hal yang sama, karena gak kayak di film-film kita bisa tiba-tiba lari, tiba-tiba kabur. Ketika kita sangat panik, ya kita cuma bisa diem, takut, mematung gitu. Ya seperti itulah kisahnya, yaitu di hutan Cipor, Bogor. Terkenal dengan misteri kepala buntungnya ini. Terkenal di kalangan masyarakat, apalagi yang sering melewati hutan Cipor ini. Karena kalau kalian lihat bahwa hutannya itu angker dan juga luas, hutan Cipor, Bogor. Sebuah kawasan hutan yang cukup tenang, rindang, dan juga sepi tentunya. Bayangin aja ketika siang hari sesepi itu, gimana kalau malam hari? Ya, betul. Makanya dari itu banyak sekali orang-orang yang lewat situ dan orang-orang yang melihat kejadian-kejadian aneh di hutan Cipor ini. Dan ada beberapa versi tentang orang-orang yang melihat penampakan di hutan ini. Bukan cuma satu versi, tapi ada beberapa versi yang pernah melihat di tempat ini. Dalam beberapa penampakan ditampakkan bahwa seseorang atau makhluk yang tidak memiliki kepala ini merupakan seorang petugas. Ada juga yang mengatakan bahwa penampakan ini merupakan seorang pelajar. Seperti itu. Ada juga yang bilang ini warga biasa. Ya, semuanya pakai seragam apapun tetap serem ya. Penampakan ini bermula atau berasal ketika ada seseorang yang mengalami kecelakaan di tempat tersebut. Ya, di hutan Cipor tersebut mengalami kecelakaan, yaitu kecelakaan menggunakan kendaraan ataupun alat berat. Setelah seorang tersebut mengalami kecelakaan, akhirnya ditemukanlah jasadnya. Ditemukan jasadnya namun tidak dengan kepalanya. Nah, makanya dari itu diyakini bahwa orang tersebut, korban tersebut mencari kepalanya dan bergentayangan untuk mencari kepalanya tersebut. Sejak saat itu, masyarakat sekitar mulai melihat hal-hal aneh atau mulai ditampakkan hal-hal yang aneh. Mereka ditunjukkan penampakan sosok tanpa kepala yang berkeliaran di waktu maghrib hingga di waktu tengah malam. Wah, bayangin kalian orang situ dan kalian tiba-tiba ngelihat sosok seperti itu. Lagi jalan, mau pulang, misalkan lagi pulang kerja, dia lagi jalan atau lagi sepedaan, tiba-tiba di pinggir kalian melihat sosok tanpa kepala. Ngeri banget ya. Ciri khas sosok ini yang ditampakkan kepada orang-orang, yaitu sosok ini tidak memiliki kepala, namun memiliki orang yang melihat itu tidak selalu melihat dengan pakaian sama. Seperti yang dibilang di awal, ada yang melihat dengan seragam, ada yang melihat dengan pakaian lusuh. Seperti itu. Tetap aja mau pakaian apapun tanpa kepala itu pasti nyeremin banget guys. Ya, nyeremin banget. Kemudian banyak juga orang-orang yang lewat ke situ misalkan, dan mereka tiba-tiba motornya mogok, atau misalkan nyium bau amis, bau anjir darah gitu. Jadi emang orang-orang yang lewat ke situ, baik itu warga lokal ataupun orang luar, seringkali menemukan mengalami kejadian-kejadian mistis kayak gitu. Jadi emang tempatnya angker banget ya, bisa dibilang angker banget. Ya seperti itulah kisahnya. Coba kalian komen aja, kalian pengen aku ceritain lagi, pengen aku ulik lagi cerita tentang apa, atau ya coba di komen aja kalian suka nextnya pengen aku ceritain tentang apa. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.